Shalom. Hari ini saya mau share tentang ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang sedikit. Tetapi sebaliknya ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak. Kepada kita yang dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak, jangan pernah memaksakan mereka yang baru dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan sedikit untuk mengerti rahasia firman Tuhan yang banyak itu. Sebab kalau kita paksakan, maka akan terjadi perselisihan, maka akan terjadi perdebatan. Kejadian yang seperti ini di Korintus dulu sudah pernah terjadi. Ada mereka yang menyebut dari golongan Apolos, ada yang dari golongan Paulus, ada yang dari golongan Kristus. Dan di gereja pada zaman sekarang juga penggolongan itu ada. Dulu semasa saya kecil saya sudah merasakan itu ada penggolongan. Tetapi tidak begitu frontal. Mereka hanya menganggap, gereja yang satu menganggap dia adalah gereja yang suci, yang lain bukan. Ada satu golongan yang menganggap bahwa Sabat yang benar itu Sabtu. Ada golongan gereja yang lain berkata-kata dalam bahasa roh. Ada golongan gereja lain yang anti dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Itu dulu sudah ada. Tetapi tidak terlalu frontal. Tetapi zaman teknologi sekarang ini, perbedaan itu semakin kita rasakan tajam sekali dan sudah sampai kepada tingkat penyerangan kepada satu golongan gereja. Sampai-sampai kita mendengar di medsos, ada mereka yang berteriak-teriak berkata, mereka yang mengajar perpuluhan itu sesat, pencuri. Ada mereka yang berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan dari Tuhan, itu sesat. Ada lagi yang berkata bahwa hamba Tuhan atau anak Tuhan yang dapat penglihatan tentang surga dan neraka itu sesat. Jadi sudah sangat frontal sekali. Kita yang melihat di medsos, hati ini rasanya miris. Tetapi firman Tuhan sudah katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang keempat bagian C. Di situ dikatakan dengan jelas, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi kita yang sudah dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak, saya berharap jangan kita terpancing. Sebab firman Tuhan katakan mereka itu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi kalau ada mereka berteriak-teriak di medsos berkata perpuluhan itu tidak perlu diberikan. Mereka lawan itu firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah menuliskan dengan jelas bahwa perpuluhan itu untuk para pelayan Tuhan atau orang Lewi. Tapi dia tolak itu. Kita yang mengerti firman, yang dibukakan Tuhan, rahasia firman Tuhan yang banyak. Jangan pernah kita terpancing. Sebab apa?
Dikatakan firman Tuhan, mereka adalah manusia duniawi yang bukan rohani. Nanti setelah mereka dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak, baru mereka itu nanti bisa merangkul semua golongan gereja itu. Sebab kasih Tuhan itu nanti akan mempersatukan semuanya. Saya ini melayani Tuhan mulai dari tahun 86. Dan saya punya teman seorang jemaat. Tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa, bahkan melebihi pendeta. Saya sudah melihat pelayanan baik hamba Tuhan di dalam kota maupun di luar negeri. Saya justru kagum dengan pemakaian Tuhan kepada teman saya ini. Padahal dia hanya seorang jemaat. Dia dikasih Tuhan karunia, dia dikasih Tuhan kuasa yang luar biasa. Dan dia kalau berdoa, berkata-kata di dalam bahasa roh dan menyembah di dalam roh. Kemudian dia paling taat memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan saya pernah mengikuti dia pelayanan ke Lampung dan ke Palembang. Saya katakan, inilah pelayan Tuhan yang sudah dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak. Dan beliau ini tetap di gerejanya yang lama dan tidak mau pindah gereja. Sebab dia punya prinsip semua gereja itu sama. Yang penting adalah kita melakukan isi firman Tuhan itu. Apa artinya kita berteriak-teriak, menghujat pendeta, menghujat gereja? Yang kita khawatirkan, kalau kita suka berteriak-teriak, suka menghujat, suka menyalahkan gereja si A, si B, si C. Akhirnya nanti kita sendiri yang tertinggal. Kita sendiri yang dihakimi oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baru dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang sedikit, teruslah setia di dalam mengikut Tuhan. Nanti ada saatnya Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan yang banyak kepada kita. Dan di situ nanti kita baru menyadari bahwa kita ini tidak boleh terlalu cepat menyalahkan gereja si A, si B, si C, atau menganggap diri kita lebih benar. Dan yang terakhir saya mau kasih tahu kepada setiap kita pelayan Tuhan, anak Tuhan. Baik kita yang dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan sedikit maupun yang banyak. Supaya kita mengerti bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya itu satu golongan dengan kita. Dan kita tidak bisa memisahkan diri dari mereka. Justru Tuhan mau supaya kita menjalin suatu persekutuan dan supaya kita saling menguatkan. Dan ingat lagi, kepada setiap orang yang sudah percaya Yesus, tiket untuk masuk ke surga itu mereka sudah dapatkan. Mungkin kita melihatnya hari ini dia keliru jalannya. Mungkin hidupnya enggak benar, tetapi ingat,
Saat detik dia mau dipanggil Tuhan, mau dibawa Tuhan pulang, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ampuni aku." Bukankah dia diselamatkan Tuhan? Dan yang terakhir sekali, beranikah kita berkata, "Oh, gereja si A gak penuh Roh Kudus, gak diselamatkan Tuhan. Oh, gereja si B ibadahnya cuma hari Sabtu, tidak diselamatkan Tuhan." Ingat saudara, selama mereka percaya Tuhan Yesus, kita gak boleh menghakimi. Kita gak bisa katakan dia sesat. Itu sebabnya mari kita semua bersatu di dalam kasih Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak suka perbuatan saudara kita Ismail yang mengkapir-kapirkan orang, mereka enggak bisa hidup berdampingan seperti Palestina dengan Israel, tidak bisa hidup berdampingan seperti Rohingya dengan orang Myanmar. Demikian juga nggak bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Kita nggak suka melihat mereka yang seperti itu. Kalau kita tidak suka melihat orang yang seperti itu, jangan kita yang sudah mengaku orang Kristen juga menyalah-nyalakan Kristen yang lain. Kita mungkin berkata bukan dia kafir, tetapi kita sudah nggak bisa hidup berdampingan dengan dia. Karena menganggap ajarannya dia dengan ajaran kita berbeda. Padahal kita satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.